Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, radio publik milik bangsa. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi saudara pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini Kamis 27 Maret 2025. Sari berita. Ketersediaan bahan pokok di Natuna dipastikan aman hingga Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Arus mudik di Bandara Ranai Lebaran tahun 2025 mengalami penurunan. Pendengar dari Jalan Raya Sepompang Natuna, inilah berita daerah selengkapnya. Bersama saya, Harlan Kasmah. Saudara pendengar, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna Marwan Syaputra kepada RRI Rabu 26 Maret 2025 menyatakan bahwa ketersediaan bahan pokok hingga menjelang Lebaran 1446 Hijriah di Kabupaten Natuna masih aman. Namun Marwan menekankan bahwa pasaran. Untuk ketersediaan bahan pokok sampai saat ini, sampai dengan menjelang Lebaran, insya Allah masih tersedia aman. Hanya nanti masalah harganya saja. Dan insya Allah kami bersama tim Satgas Polres, insya Allah akan melaksanakan operasi pasar untuk pengawasan harga maupun ketersediaan bahan pokok. Dari informasi diperoleh RRI, monitoring pengendalian stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok akan digelar pada Kamis 27 Maret 2025 yang ditajak oleh Polres Natuna bersama Satgas Pangan Pemerintah Natuna, yang menurut Marwan hal ini dilakukan guna mengawasi harga dan memastikan stok bahan pokok tetap stabil. Selain itu, Marwan juga menghimbau agar masyarakat tidak melakukan pembelian berlebihan serta tetap tenang dalam menghadapi fluktuasi harga menjelang Idul Fitri. Saudara pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Kepala Bulog Cabang Natuna Deli Bayu Putra memastikan bahwa ketersediaan beras di wilayah Natuna aman hingga melewati Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Deli menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir karena stok beras, baik jenis premium biput maupun beras stabilisasi pasokan dan harga pangan masih mencukupi. Deli kepada RRI Rabu 26 Maret 2025 menjelaskan bahwa jika stok mulai menipis, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan kantor wilayah untuk mengajukan permintaan penambahan ke kantor pusat Bulog. Insya Allah beras cukup tersedia sampai dengan melewati Hari Raya Idul Fitri. Nanti apabila stok sudah mulai berkurang, kami juga selalu berkoordinasi dengan kantor wilayah untuk disampaikan ke kantor pusat Bulog untuk dilakukan penambahan stok. Jadi tidak perlu khawatir untuk stok beras SCBP-nya. Sebagai informasi, saat ini stok beras yang tersedia di Gedung Ranai mencakup cadangan beras pemerintah CBP sebanyak 97 ton dan beras premium 4 ton. Sementara itu di gudang Sedanau tersedia CBP sebanyak 363 ton. CBP ini akan disalurkan dalam bentuk program SPHP, bantuan sosial bantuan pangan beras, serta cadangan pangan pemerintahan daerah. Selain itu dijelaskan Deli Bulog Natuna terus memantau kondisi pasar guna memastikan distribusi beras berjalan dengan lancar.
Dengan adanya sistem koordinasi yang baik, Deli optimis bahwa kebutuhan pangan masyarakat Natuna dapat terpenuhi dengan baik selama bulan suci Ramadan. Saudara pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Jumlah pemudik yang menggunakan transportasi udara melalui Bandara Ranai pada Lebaran 2025 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran yang mempengaruhi pergerakan masyarakat. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandara Ranai, Ade Yuliana, menyampaikan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama menurunnya jumlah penumpang. Januari 2025 dengan 2024 bisa kita lihat pergerakan pesawat juga yang sebelumnya mencapai angka cukup tinggi sebelumnya itu. Minggu itu bisa sampai 11 pesawat. Bahkan di tahun 2025 hanya 4 pesawat. Sebagai contoh, 6R hanya melayani hari dan Jumat, kemudian Wings Air hari Jumat dan Minggu. Sebagai contoh seperti itu. Tapi kalau tahun sebelumnya, Wings Air itu bisa mereka harian, semua diterbangi. Nah kemudian 6R juga memang mulai Oktober kemarin ya, mulai hari Selasa, Kamis dan Sabtu, tetapi dampak efisiensi ini sangat berpengaruh sekali. Kembali ke masalah data penumpang sebagai contoh ya, ada penurunan sebagai contoh kalau di tahun 2024 H-30 contohnya 10 Maret, kalau sekarang kan H30-nya di 1 Maret ya, ada penurunan minus 68,80%. Nah, ini kelihatan sekali ini. Nilai sebagai angkanya contoh di tahun 2024 3.456, di tahun 2025 itu 1.355 aja penurunan cukup signifikan. Meskipun terjadi penurunan jumlah pemudik, pihak bandara tetap memastikan pelayanan berjalan optimal. Sebagai langkah telah disiapkan untuk memastikan kelancaran arus mudik termasuk pendirian posko pengaduan serta koordinasi dengan maskapai dan instansi terkait. Bandara Ranai tetap mengantisipasi lonjakan penumpang pada hari-hari tertentu menjelang Lebaran dan berharap masyarakat yang tetap melakukan perjalanan udara dapat menikmati layanan yang aman dan nyaman. Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, radio publik milik bangsa. Saudara pendengar, KM Bukit Raya mengalami perubahan jadwal layanan dalam layanan mudik Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah rute ke Natuna. Selengkapnya Analia Widi melaporkan. KM Bukit Raya mengalami perubahan jadwal keberangkatan akibat kendala pasang surut air di Pontianak, Kalimantan Barat. Perubahan ini berdampak pada jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal dari Pelabuhan Kijang Tanjung Pinang menuju ke Natuna yang bertepatan dengan arus mudik Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. PT Pelayaran Nasional Indonesia Pelni melalui Kepala Pelni Tanjung Pinang, Putra Kencana menjelaskan bahwa semula KM Bukit Raya dijadwalkan tiba di Pelabuhan Kijang pada 25 Maret 2025. Namun karena faktor alam jadwal tersebut mengalami koreksi. Terkait dengan Bukit Raya yang sudah diumumkan dan semoga semua sudah terima juga calon penumpang melalui SMS maupun WA Blast bahwa Bukit Raya mengalami perubahan kedatangan dan keberangkatan mulai di Tanjung Pinang khususnya Pelabuhan Kijang yang semula tanggal 25 rencana tiba pukul 05.00 berangkatnya 08.00 mengingat kendala air pasang surut di Pontianak sehingga perubahan yang existing mengalami koreksi rencana tiba tanggal 26 pukul 01.00 dan direncanakan untuk keberangkatannya pada pukul 03.00. Pihak Pelni dikatakan Putra Kencana juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan ini dan meminta penumpang untuk menyesuaikan jadwal keberangkatan mereka. Perubahan ini diambil demi keselamatan dan kelancaran operasional kapal. Jadi kami mohon maaf dan atas ketidaknyamanan ini mengingat faktor alam pasang surut di Pontianak.
Semoga penumpang bisa menyesuaikan dan bisa memaklumi kondisi yang ada. Demikian, terima kasih. Putra Kencana juga mengharapkan agar para penumpang yang telah menerima pemberitahuan melalui SMS dihimbau untuk memperhatikan jadwal terbaru dan menyesuaikan rencana perjalanan. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan. Saudara pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Polres Natuna meningkatkan intensitas patroli malam di berbagai titik strategis guna menjaga keamanan, ketertiban masyarakat selama bulan suci Ramadan. Patroli menyasar lokasi yang sering menjadi tempat berkumpulnya remaja hingga larut malam serta daerah rawan gangguan keamanan. Kapolres Natuna AKBP Nopian Aris Effendi Rabu 26 Maret 2025 menegaskan bahwa langkah ini diambil agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dan merayakan Idul Fitri dalam suasana yang aman dan kondusif. Selain mencegah tindakan kriminal seperti pencurian dan perkelahian, patroli ini juga bertujuan untuk menekan aktivitas yang mengganggu ketertiban umum seperti balap liar dan konsumsi minuman keras. Kapolres Natuna menghimbau orang tua agar lebih memperhatikan aktivitas anak-anak mereka di malam hari serta mengajak masyarakat berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan dengan melaporkan hal-hal mencurigakan kepada Babin Kamtibmas di masing-masing kelurahan dan desa. Warga yang akan mudik juga diingatkan untuk memastikan rumah dalam keadaan aman sebelum ditinggalkan dengan memeriksa kembali kompor, listrik, serta memastikan pintu rumah terkunci. Jika perlu, rumah dapat dititipkan kepada keluarga atau tetangga dan barang berharga disimpan di tempat yang aman, termasuk di Polres Natuna jika diperlukan. Selain itu, pemudik yang menggunakan kapal laut diminta untuk mengutamakan keselamatan saat naik dan turun kapal, serta menjaga anak-anak agar perjalanan berlangsung aman dan nyaman. Kapolres Natuna menegaskan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan TNI, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya dalam menjaga stabilitas keamanan selama momen Lebaran. Dengan adanya patroli ini diharapkan masyarakat Natuna dapat merayakan Idul Fitri dengan nyaman dan aman. Saudara pendengar, Sekolah Madrasah Ibtidaiyah MI Darul Ulum Ranai mengharapkan adanya penambahan ruang kelas baru. Berikut Aprijal melaporkan. Sekolah Madrasah Ibtidaiyah MI Darul Ulum Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, masih membutuhkan penambahan ruang kelas baru RKB. Hal itu dikatakan Kepala Sekolah MI Darul Ulum Siti Asmah saat ditemui di sekolah belum lama ini. Kepsek Siti Asmah mengatakan, saat ini jumlah ruangan belajar di MI Darul Ulum Ranai berjumlah sebanyak 8 kelas yang digunakan untuk 19 kelas yang ada di sekolah tersebut. Cuma kami pengen kalaulah cukup nih kelas, kami pengen pagi semua. Jadi sore ini kami kembangkan bakat dan minat anak. Maunya harus tambah ini supaya mereka bisa pagi semua kan. Ini yang ada baru 8. Sementara itu untuk kelas pagi, dijelaskan Kepsek Siti Asmah, untuk pelajar kelas 4, 5, dan 6. Sementara untuk kelas siang, untuk peserta didik kelas 1, 2, dan kelas 3. Dari jam 7.15 sampai jam 12.30, lepas zuhur lah kan. Nah, yang sore jam 1 sampai jam 4 lewat. Kelas tinggi pagi. Nah, kelas rendah siang. Kenapa? Karena kelas rendah itu mata pelajarannya sedikit. Kalau kita dari kelas jam 1, 2, 3, 4 udah selesai kan. Nah, tapi kalau 4, 5, 6 kan 8 mata pelajaran aja kan, 8 kali 35 menit. Jadi tak terkejar, kita maghrib masih di sekolah. Selaku Kepala Sekolah, Siti Asmah berharap akan ada penambahan RKB baru untuk Sekolah MI Darul Ulum Ranai, sehingga proses belajar mengajar dapat dilaksanakan pada pagi hari untuk semua kelas yang ada di sekolah tersebut. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan. Saudara pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Apel siaga pengamanan ketersediaan air bersih untuk Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah dilaksanakan oleh Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna. Untuk mengetahui hal tersebut, berikut kita ikuti wawancara singkat rekan Analia Widi dengan Direktur Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna Zaharudin. Pak Direktur, bisa dijelaskan ini terkait apel siaga pengamanan ini sebenarnya dilakukan oleh Perumda Tirta Nusa Natuna ini untuk apa ya?
Ya, kita ketahui bahwa kondisi fasilitas air bersih di Natuna itu selalu ada kendala karena faktor usia dan memang kita belum memiliki instansi pengolahan air yang standar. Nah, untuk itu kami akan memastikan bahwa ketersediaan air bersih ini tanpa ada gangguan, kecuali gangguan alam ataupun gangguan yang tidak bisa ditangani secara manajemen. Nah, untuk jumlah personilnya bagaimana? Apakah ini seluruh dari petugas PDAM standby atau seperti apa mekanismenya? Kami menyiapkan 10 orang yang bertugas mulai hari ini sampai dengan seminggu setelah Lebaran. Jadi mereka itu bertugas 24 jam, jadi seluruh pelanggan itu diharapkan pertama tetap berhemat kepada air, kemudian ketika ada gangguan segera menyampaikan ke pengaduan. Kami akan melakukan perbaikan atau pemantauan langsung ke lokasi yang pemasukan air menjadi kendala. Nah, kami prioritaskan dalam kegiatan ini, kami prioritaskan itu salah satu adalah rumah ibadah tempat penyelenggaraan sholat Hari Raya Idul Fitri. Dan kami sampaikan kepada pengurus-pengurus masjid agar memastikan air untuk wudhu di Hari Raya Idul Fitri itu dalam kondisi cukup. Jika ada masalah dan kekurangan air, segera sampaikan kepada PDAM min 2 ataupun min 1 sebelum Hari Raya Idul Fitri. Kami akan bagikan, distribusikan air secara gratis ke rumah ibadah. Kemudian kepada pelanggan juga kami pastikan agar tidak ada keluhan terhadap air bersih ini. Untuk pelanggan dan juga pengurus masjid ini caranya menghubungi pihak PDAM seperti apa? Kalau untuk pelanggan itu mereka sudah masing-masing memiliki nomor pengaduannya karena tertera di selip penagihan rekening air. Kemudian di masjid-masjid itu biasanya bisa langsung ke petugas, kami standby di kantor, kemudian bisa juga langsung ke nomor HP saya nanti. Pendengar, demikianlah seluruh rangkaian berita pagi ini. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita utama. Ketersediaan bahan pokok di Natuna dipastikan aman hingga Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Arus mudik di Bandara Ranai Lebaran tahun 2025 mengalami penurunan. Saya Harlan Kasma mewakili tim redaksi bertugas mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.